Mas Mardigu untuk anak-anak muda yang pengen investasi untuk 10 tahun ke depan mereka bagusnya investasi di bidang apa? Jadi investasi itu gini, prinsip investasi adalah is not how much money you can get, tapi how much money you willing to sacrifice. Bahasa Indonesianya bukan berapa besar uang yang akan kita peroleh, tapi berapa berani uang kita korbankan. Jadi willing to sacrifice. Nah, sewaktu kita muda kita bekerja untuk uang, ngumpulin uang, dan kita nggak boleh jadi budak uang selamanya. Umur 60, 70, 80 masih kerja untuk uang gitu ya. Suatu hari begitu tabungan kita cukup, make money work harder. Buat uang yang bekerja keras buat kita sholat-sholat aja dah. Ibadah gitu ya. Ibadah aja. Nah, make money work harder nih investasi. Investasi itu ada yang secara fisik kita aktif, namanya berbisnis. Investasi yang kita nggak ikut aktif, ya namanya jadi full investment gitu ya. Nah, saham salah satu yang portfolio yang boleh kita bagi-bagi ini untuk investasi, misalnya saham. Nah, sayangnya saham di masa perang seperti ini, terutama itu tidak direkomend. Itu pertama perang, ya? Di era seperti ini tidak direkomend. Karena saya portfolio saham saya mungkin udah 30 tahunan saya main saham. Saya tidak main yang ngeliatin Fibonacci turun naik daily trade. Tiap hari Saya gitu enggak. Mainnya 2-3 tahun. Dan main panjang ya. kalau saya hitung setahun terakhir malah saya minus nih kondisinya. Tapi karena saya panjang ya udah. Jadi untung. Disimpan aja jangka panjang. Nah, kemudian saya melihat portfolio yang paling powerful adalah logam mulia. Logam mulia. Ya. Karena kalau tanah invest 200 juta, 300 juta kebesaran, bener nggak? Rumah apa segala macam sisanya. Jualnya juga susah kan? Jualnya juga susah. Nggak liquid. Saat ini yang beli 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta bisa ngumpulin pelan-pelan kerja dapat 10 juta, 1 jutanya dibuang untuk investasi 2 juta. Logam mulia. Logam mulia. Itu yang kita Emas, pikir. perak gitu ya. Emas, perak. Karena pas perang gini emas malah naik kan? Emas naik itu hukum alamnya. Iya. Karena dianggap safe haven. Apa nih yang paling aman pada saat misalnya ya amit-amit Indonesia toto Selat Malakanya dijadiin ground floor medan perang gitu ya, battlefield gitu ya di Selat Malaka, walau alam kita nggak tahu, tapi ya amit-amit gitu sampai terjadi. Toto terjadi terus kita panik bawa duit 10 miliar ke Australia. Kita mau tuker Australian dollar gitu, Australia bilang apa rupiah? Itu 17.000, 100.000 gue nggak beli. Wah, kalau digituin ya kan karena panik itu nggak berlaku. Tapi kalau perak atau emas dimanapun sama harganya gitu kira-kira. Jadi walaupun mereknya apapun, kalau yang penting emas perak ya dilihat sama. 999 ya udah gitu kan. Nah itu yang kita pikir di masa kayak gini kenapa emas naik atau logam mulia naik gitu ya nilainya atau ini karena banyak yang ngumpulin pelan-pelan tadi. Jadi dia ya saat ini emas atau perak saat ini mungkin tidak membuat seseorang langsung kaya, tapi yang jelas membuat orang tidak miskin. Menjaga value-nya. Gitu. Iya. Karena emang ini dari zaman Nabi ya emas ini ya. Benar. Kalau uang kan baru cetak sekarang. Betul. Ini dari zaman Nabi, jadi udah proven. Ciptaan Tuhan gitu. Udah proven. Gitu. Jadi sisihkanlah dari uang penghasilan 10%, 20% gitu ya. Kira-kira gitu. Cicilin duit perak. Karena emang ada timku mas, dia dari dulu sisihin gajinya mulai dari 200.000, 500.000 beliin emas. Trading. 200.000. Iya. Terus akhirnya naik gajinya invest 1 juta per bulan. 1.200.000, 1,5. Sekarang udah 3 kali lipat kali naik. Udah beli rumah, beli kos-kosan mas. Dari tabungan mas. Cocok. Udah banyak asetnya gara-gara emas dari dulu. Iya. Dari harganya masih 300.000 per gram. Sampai kemarin 1,8 juta per gram dia masih beli terus. Iya. Masih, tapi naik lagi kan 2,6, 2,7. Betul. Sekarang katanya jual batangan udah 3 juta ke atas kan. Kita lihat aja di ChatGPT searching tuh emas 20 tahun terakhir penumbuhan setiap 5 tahun udah benar. Aja tuh. Benar. Dan sekarang kalau boleh ditanya ya, anggap setahun ke depan gitu atau 6 bulan ke depan, bisnis apa yang garanti profit 10% gitu ya? Susah. Ada yang bisa garanti. Ini lebih secure nih gitu, bener nggak? Iya, lebih secure. Misalnya kita tawarin, ini bisnis kafe yuk, gini, coffee shop yuk, gini. Taruhlah 500 juta ya kan. Bener nggak? Iya, agak mikir tuh. Tapi begitu kita bandingkan dengan logam mulia, ya langit dan bumi gitu. Langsung kalah. Makanya di saat itu tuh mulai mikir sekarang mau bikin bisnis mas. Di masanya ini. Iya di masa ini ya. Mending beli emas aja apa bikin bisnis lagi. Kalau ada cabang juga emas aja atau bisnis lagi. Bener. Kecuali memang bisnisnya lagi seksi banget ya. Kayak kemarin pedal mungkin di 1 tahun pertama itu orang 8 bulan BP. Mungkin kalau ada restoran tertentu bisa 6 bulan BP. Tapi kalau memang kamu gak ada faktor-faktor marketing atau faktor lain-lainnya, wah itu cukup dipikirkan sih.